Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 30, disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Mahasiswa dapat mengidentifikasi corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Nah, di nomor 30 ini tentang corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Bagaimana strategi dakwahnya? Nah, di sini soalnya cukup panjang ya. Kita bisa coba menggunakan tips yang di awal, yaitu kita baca bagian akhirnya terlebih dahulu. Baru nanti kita coba ke narasinya jika memang perlu dilihat. Nah, di sini bagian akhir, terkait narasi di atas, berikut yang tidak termasuk corak strategi dakwah Islam yang dilakukan para wali songo di Nusantara sebelum Indonesia merdeka adalah titik-titik. Nah, di sini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang corak strategi dakwah Islam, itu tidak perlu lagi membaca narasinya, ya, karena nanti di pilihan jawabannya kemungkinan juga akan ada jawabannya. Tapi kalau misalkan masih belum, nah Bapak Ibu bisa melihat dulu ya narasi yang ada di sini, kemudian nanti bisa mengambil kesimpulan apa saja corak strategi dakwah yang dilakukan di Nusantara, ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu masih belum, kita coba baca dulu dari awal. Strategi dakwah yang dilakukan para wali songo berbeda, ya. Contohnya Sunan Kalijaga menggunakan strategi berdakwah dengan mengajak pembesar Hindu di Semarang. Mulanya ada perdebatan, ya, tapi kemudian ya sang bangsawan itu masuk Islam. Kemudian Sunan Kalijaga dan Raden Fatah menggunakan wayang sebagai media dakwah. Kemudian di sini ada akulturasi budaya juga. Contohnya melalui penciptaan tembang-tembang keislaman berbahasa Jawa, gamelan, dan lakon Islam. Nah, kemudian setelah penduduk tertarik, mereka diajak untuk masuk Islam yang membaca syahadat. Kemudian diajari wudhu, sholat, dan sebagainya. Kemudian Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang terkenal dengan minatnya dalam berdakwah melalui budaya dan kesenian lokal. Nah, ini ya, jadi ini narasinya tentang pertanyaan ini. Kira-kira jadi apa nih corak strategi dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali songo, tapi di sini yang tidak termasuk, ya, hati-hati. Di sini pertanyaannya adalah yang tidak termasuk. Oke, pilihan jawabannya apakah A. Al-hikmah atau kebijaksanaan, B. Al-mau'izzah hasanah atau nasihat yang baik, C. Al-mujadalah atau berdiskusi secara sinergis dengan menghasilkan satu alternatif pemikiran tanpa menyudutkan salah satu kelompok, atau D. Tidak memusnahkan budaya dan adat masyarakat setempat namun dengan sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka, atau E. Membujuknya untuk masuk Islam karena Islam agama mudah diterima oleh kalangan manapun pada waktu itu. Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu jawabannya? Kalau tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum ke jawabannya, kita akan coba bahas dulu ya. Jadi apa saja sih corak strategi dakwah Islam di Nusantara? Nah, strategi dakwah yang dilakukan di Nusantara itu ada 3. Yang pertama adalah al-hikmah atau kebijaksanaan. Ya, kemudian yang B ini adalah al-mau'izzah hasanah atau nasihat yang baik. Kan yang ketiga itu adalah al-mujadalah atau berdiskusi secara sinergis. Nah, berarti di sini jawaban A, B, dan C itu merupakan corak strategi dakwah Islam. Dan di sini yang ditanyakannya ada yang tidak termasuk ya. Jadi bukan A, B, dan C jawabannya. Nah, kemudian di sini di bagian D itu tidak memusnahkan budaya dan adat masyarakat setempat, namun dengan sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka atau membujuknya untuk masuk Islam. Nah, yang betul jawabannya adalah yang E, yang bukan termasuk corak strategi dakwah. Jadi, para wali dan para mubalik ini tidak langsung membujuk untuk masuk Islam, ya, tapi mereka itu tidak memusnahkan budayanya,
namun sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Nah, ini adalah salah satu corak strategi juga, ya. Bahkan di sini ini termasuk juga al-hikmah, ya, atau kebijaksanaan, karena tidak memusnahkan budaya. Ini termasuk dari corak strategi al-hikmah ini. Nah, yang ini tidak dilaksanakan, jadi tidak membujuknya, ayo masuk Islam, tidak, ya. Jadi dengan berdakwah secara bijaksana, ya, dengan tadi sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran Islam. Nah, ketika masyarakat Indonesia itu tertarik, ya, waktu itu Nusantara tertarik, maka mereka diajak untuk membaca syahadat seperti yang ada di sini, ya. Nah, itu adalah tentang corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini, ya. Untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.